Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 41321010008. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin yang akan mempresentasikan tugas besar kimia industri yang berjudul ulasan tentang properti dan teknologi pengecoran aluminium. Pendahuluan. Logam non-ferrous memainkan peran yang semakin penting dalam manufaktur dalam produksi industri dan modern saat ini. Aluminium secara bertahap telah menggantikan fungsi baja dalam produksi dan pemrosesan di sektor penerbangan dan otomotif. Sektor aluminium tidak diragukan lagi telah berkembang bersama dengan industri penerbangan dan kedirgantaraan. Aluminium dan paduannya tersebar luas, dan keberadaannya di planet ini telah memperkaya peradaban dalam berbagai cara. Aluminium dapat ditemukan dalam bentuk murni atau sebagai paduan dengan komponen kimia lainnya setelah pembuatan. Paduan dapat dibuat dengan menggabungkan komponen kimia termasuk tembaga, seng, mangan, silikon, magnesium, besi, dan lain-lain. Dan itu akan membuat aluminium primer dengan sifat mekanik baru. Biaya aluminium secara bertahap turun dan aplikasi teknis utama menjadi layak secara finansial sekitar akhir abad ke-19. Paduan aluminium corak memiliki keunggulan ekonomi yang signifikan dibandingkan dengan paduan aluminium tanpa karakterisasi fisik dan mekanik, dan temuan uji kinerja memberikan dasar di mana inovasi paduan aluminium baru dan penyempurnaan kontrol dan komposisi dapat terus ditingkatkan. Meningkatnya persaingan dan pengembangan di pasar pengecoran aluminium telah ditingkatkan dengan kemajuan teknologi yang berkelanjutan dalam teknologi paduan, pengecoran, dan pemulihan. Sifat paduan aluminium. Sifat kekerasan paduan aluminium dipengaruhi oleh unsur-unsur paduan berdasarkan mereka dapat ditemukan dalam larutan atau dalam tahap kedua reaksi. Paduan seri 2XXX digunakan untuk aplikasi kritis, kelelahan karena sangat tahan terhadap di dalam. Kriteria utama untuk aplikasi struktural adalah ketahanan gaya, dan jenis bahan yang paling banyak digunakan adalah paduan AlCu seri 2XXX dibandingkan dengan paduan Al seri lainnya. Paduan seri 2XXX termasuk Mg memiliki satu, kekuatan yang lebih kuat karena pengendapan fase Al2Cu dan Al2CuMg. Yang kedua, anti kerusakan yang lebih baik terhadap kerusakan. Yang ketiga, ketahanan yang lebih baik untuk pengembangan kelelahan retak. Sifat paduan aluminium dengan membentuk presipitasi fase kedua dalam matriks aluminium yang diimplementasikan dengan transisi fase akan membentuk kekerasan dan kekuatan beberapa paduan aluminium dapat ditingkatkan secara signifikan dengan perlakuan panas yang sesuai. Proses ini disebut pengerasan presipitasi atau pengerasan usia. Diselesaikan diagram fase AlCu dapat dipenuhi untuk kedua kondisi ini. Tembaga meningkatkan kekuatan dan kemampuan mesin, dan silikon meningkatkan kemampuan cast dan mengurangi hot shot. Tinjauan sifat dan teknologi pengecoran paduan aluminium dalam pembuatan mesin. Dalam diagram ini yang sebelah kanan ini, untuk ulasan ini, jenis paduan digunakan secara luas dalam pembuatan badan pesawat masih 2024-3. Kekuatan dan kekerasan dalam kondisi cetakan dan perlakuan panas ditingkatkan secara signifikan oleh tembaga. Jika paduan menampung dari 4 hingga 5,5 berat Cu, ia akan bereaksi kuat terhadap perlakuan panas dan sifat pengecoran ditingkatkan. Pengaruh atom Cu dalam larutan padat Al terhadap modulus ion adalah positif. Ketika Cu meningkat, spesies atom Al atau Cu divalen menaikkan modulus paduan aluminium. Menurut Amirkanlou dan Ji-Chu, mungkin merupakan elemen paduan yang efektif dalam paduan aluminium corak yang tidak biasa yang mengandung Si, Mg, Zn, Zr, Ni, Mn, dan Ti selain paduan AlCu. Dengan menggabungkan elemen paduan lainnya, Cu dapat membuat berbagai fase tersier. Dalam keadaan perlakuan panas, Mn dan
dalam paduan AlCu dapat menghasilkan 20 Cu3Mn2 dipersolid dalam sistem AlCu-Mg. Mg mungkin berada dalam keadaan seimbang dengan fase biner Al8-Mg5 serta fase terner Al2 dan Al6-Cu-Mg. Dengan mengubah komposisi yang sesuai dan secara ketat, mengontrol pengotor dapat membantu peningkatan mencapai secara efektif. Menambahkan elemen paduan seperti Sn, In, Cd, dan Ag khususnya dapat membantu memperbaiki struktur mikro dan karenanya meningkatkan karakteristik mekanis silikon dapat menggantikan atom aluminium 74 dalam diagram fase keseimbangan paduan AlSi 72,73 untuk menghasilkan larutan padat Al atau Si dari 0 hingga 1,65% Si. Penambahan magnesium ke paduan aluminium silikon menciptakan kelompok komposisi yang sangat signifikan dan berharga yang menggabungkan kualitas pengecoran yang hebat dengan sifat afterheat yang baik. Paduannya masih memiliki ketahanan korosi yang sangat baik dan tingkat ekspansi termal yang rendah. Pengendalian kadar pengotor seperti Fe dan Si akan meningkatkan sifat mekanik. Diagram fase LSI yang di sebelah kiri ini untuk mengembangkan properti solusi perlakuan panas bukanlah solusi yang baik. Paduan seri 7XXX adalah paduan terkuat dari Al dan mereka digunakan dalam komponen aeronautika tegangan tinggi, misalnya dengan kulit sayap atas, stringer, dan stabilizer diproduksi oleh paduan 70-75 atau YS sama dengan 510 MPa. Ketika rasio Zn per Mg dan Zu per Cu kira-kira masing-masing sama dengan 3 dan 4. Hasil yang dikumpulkan adalah sifat optimal dari deret 7XXX. Karena sifat mekanik yang sangat baik atau YS sama dengan 504 MPa perpanjangan sama dengan 14% dan kerusakan yang lebih besar paduan 70-75 diganti dengan paduan 70-85 dalam aplikasi dirgantara ketika mereka menghaluskan butir dan karenanya meningkatkan karakteristik mekanis Zr dan Mn dapat ditambahkan hingga 1%. Perilaku kelelahan adalah topik penting lainnya yang terkait dengan penggunaan khusus paduan seri 7XXX dan banyak penelitian telah dilakukan tentangnya dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Karena Li memiliki densitas rendah 0,54 gram per cm kubik, ia menurunkan densitas paduan Al sebesar 3% untuk setiap 1% Li yang ditambahkan. Jika dibandingkan dengan paduan tradisional 2524 dan 2014 menggunakan paduan 26T8Al Li untuk panel badan pesawat dan kulit bagian atas sayap menghasilkan penghematan berat masing-masing sebesar 7% dan 14%. Cu, Mg, Ag, Zr, Sc, Mn, dan Zn adalah elemen tambahan utama dalam paduan AlCi yang mengaktifkan proses penguatan dengan asosiasi pemurnian butir dan pengendapan. Sifat mekanik anisotropik yang kuat akibat tekstur, bentuk butir, ukuran partikel, dan pengendapan diduga disebabkan oleh konsentrasi Li lebih dari 1,8% berat. Teknologi casting terbaru, teknologi proses pengecoran pasir. Salah satu teknik tertua untuk pembuatan bagian logam adalah pengecoran pasir. Kapasitasnya untuk menangani logam bersuhu tinggi, misalnya titanium dan paduan nikel. Beberapa kelemahan dapat timbul selama pengisian dan kondensasi logam seperti penyusutan, pengisian yang tidak tepat, porositas, lubang sembur, dan lubang jarum, dan lain-lain. Selain keuntungan, manfaat pengecoran pasir adalah hampir semua logam dapat dituangkan ke dalam cetakan pasir dan ukuran, bentuk, dan berat benda tersebut hampir tidak terbatas. Menurut Kaufman dan Roy,
karena stability yang sangat baik, ketahanan porosi yang efektif, dan khususnya rasio kekuatan terhadap berat yang tinggi dalam kondisi perlakuan panas. Paduan cor pasir aluminium telah diterapkan secara luas untuk elemen konstruksi di otomotif, dirgantara, dan industri teknologi umum. Ada beberapa metode pencetakan 3D yang tersedia. Jumlah bagian yang sangat terbatas dalam perakitan cetakan adalah salah satu kelemahan yang diperbaiki dalam desain cetakan tradisional. Identitas termal dan fisik cetakan dapat diubah dengan menggunakan berbagai bubuk, berbagai ukuran atau berbentuk partikel dan bahan pengikat sehingga memberikan peluang untuk pengecoran berbagai paduan. Pemodelan numerik dari bagian yang dikembangkan, optimalisasi tingkat keberhasilan, dan alasan keuangan dan ekologi harus mengatasi kekurangan ini. Yang kedua, pengecoran cetakan cangkang. Logam yang dilebur akan dituangkan ke dalam cetakan dengan kerak pasir berikat resin dengan ketebalan 0,4 hingga 0,8 inci atau 10 hingga 20 mm. Bagian cetakan yang diawetkan umumnya didukung oleh pasir yang tidak terikat atau pasir hijau, dipisahkan dan diatur untuk dituang. Coran cetakan cangkang melebihi coran pasir biasa pada permukaan akhir yang sedikit lebih besar dan diinginkan pada kecepatan yang sedikit lebih tinggi. Sun molding dan core printing keduanya dilakukan dengan menggunakan teknologi 3D printing. Ya, ini gambarnya yang di bawah. Setelah itu, basis manufaktur mesin pada teknik pencetakan 3D, jenis cetakan kosong baru telah disajikan dalam penelitian ini. Cetakan cangkang dengan ketebalan variabel yang diperkuat tulang rusuk adalah fitur dari tipe baru. Desain cetakan ini memungkinkan pendinginan coran yang diatur, yaitu kecepatan pendinginan yang bervariasi di berbagai wilayah, dan homogenitas suhu yang lebih baik setelah pemadatan. Tegangan sisa dan variasi dapat dikurangi, yang menyebabkan kinerja pengecoran dapat ditingkatkan. Rangka bantalan paduan aluminium A356 akan berlaku untuk jenis cetakan baru. Ada perbandingan antara dua jenis cetakan. Jenis baru yaitu cetakan cangkang variabel berbagai ketebalan yang diperkuat dengan rusuk yang dicetak 3D, dan sisanya adalah cetakan dense konvensional, coran yang dikumpulkan dengan kedua cetakan ini juga dibandingkan. Temuan eksperimental menunjukkan bahwa laju pendinginan untuk gips ditingkatkan sebesar 30% oleh cetakan cangkang Rips Target, tarik sebesar 17%, kekuatan luluh sebesar 11%, perpanjangan sebesar 67%, dan pengurangan deformasi sebesar 43%. Sementara konsumsi pasir diturunkan secara signifikan sebesar 90%. Yang ketiga, pengecoran investasi cetakan. Tembikar dan pola yang dapat digunakan dari lilin, resin, atau bahkan cair suhu rendah lainnya. Metode selubung keramik melibatkan desain yang dibangun berulang kali merendam dan mengeringkan udara dalam bubur keramik sampai ketebalan cangkang yang dibutuhkan tercapai. Desain yang telah selesai dicelupkan ke dalam wadah yang cukup besar untuk menampung lumpur keramik dan memadat di sekitarnya dalam proses investasi cetakan padat. Cetakan biasanya dipanaskan dan tumpah di bawah kondisi vakum parsial. Bagian yang memiliki geometri rumit seperti bilah turbin atau bahan pistol umumnya diproduksi melalui casting investasi. Nah, ini gambarnya langkah-langkah proses pengecoran investasi. Selanjutnya, suku cadang untuk mobil, kedirgantaraan, pembuatan kapal, dan sektor militer juga lazim pada suhu tinggi. Bentuk kisi yang jelas, dimensi yang tepat, dan desain yang rumit adalah elemen penting dari proses pengecoran investasi. Berbagai sarjana telah melakukan upaya studi yang konsisten untuk mengeksplorasi bidang casting investasi. Tinjauan literatur menunjukkan pengaruh faktor pemrosesan pada parameter keluaran spesimen cor. Artikel ini berfokus pada kemajuan yang dibuat dan direncanakan pada setiap tahap
casting, investasi, dan hibridisasinya dengan proses lainnya. Selanjutnya dari 3000 sm, casting investasi telah digunakan untuk membuat item seperti senjata, perhiasan, berhala, dan patung dewa dan dewi. Makalah ini membahas penggunaan dan perkembangan saat ini dalam penelitian medis menggunakan campuran prototyping, cepat dan casting investasi yang dikumpulkan, kemajuan dalam percetakan selubung dengan pengumpulan serat dan polimer, serta pembuatan filamen bahan baku alternatif untuk menyatukan pemodelan presipitasi. Semuanya telah dibahas secara menyeluruh. Pengocoran investasi cepat, variasi dari pengocoran investasi tradisional, telah menjadi bidang penelitian yang menonjol dalam disiplin ilmu kedirgantaraan, kedokteran gigi, dan rekayasa biomedis, dan dengan pengembangan teknologi manufaktur adiktif logam baru. Pengocoran investasi cepat dianggap sebagai proses produksi yang ilmu manufaktur adiktif yang relatif baru telah menggabungkan pengetahuan pengocoran yang disimpan lebih dari 5.000 tahun. Berikut adalah temuan analisis model geometri dan model sektor temperatur pada proses solidifikasi pengacoran. Yang pertama, pada awal proses pengacoran terjadi penyusutan dan porositas pada kedua sisi dan ujung bawah bagian pengacoran, sedangkan inkulasi terak dipenuhi di bagian atas. Untuk menghindari kedua jenis kecacatan ini, optimasi dan simulasi diterapkan dalam proses pengacoran. Pengujian telah memberikan hasil yang konsisten. Hal ini menunjukkan proses perbaikan yang wajar. Yang ketiga, proses pengacoran yang lebih baik akhirnya dibuat, dan simulasi mengungkapkan bahwa eksperimen dan hasil simulasi sangat sesuai, memberikan panduan aktual untuk desain sampel pengacoran lainnya juga. Yang keempat, pengacoran cetakan permanen. Peralatan pengacoran cetakan pasir serta proses cetakan lain yang dapat digunakan dan tergantung pada volume produksi biasanya lebih murah daripada perkakas cetakan permanen. Tingkat otomatisasi proses ditentukan oleh volume produksi. Cetakan dapat dioperasikan secara manual atau sepenuhnya otomatis. Proses multicetakan otomatis memberikan tingkat produksi yang tinggi, dan komponen memiliki fitur dan kualitas dimensi yang konstan. Aturan dan mekanisme pengacoran gravitasi yang dianggap sama. Rasio kation padat yang lebih tinggi diciptakan kembali oleh struktur metalurgi dan dari pengacoran permanen. Sifat mekanik yang dapat digunakan lebih pendek dari daktilitas yang termasuk dalam karakteristik mekanik minimum yang normal dan khusus. Pengacoran cetakan permanen memiliki karakteristik mekanis yang lebih baik daripada pengacoran gravitasi, yang merupakan salah satu alasan untuk memilih metode ini daripada yang lain. Produk yang menonjol dari teknologi pengacoran cetakan permanen adalah piston mesin mobil dengan komponen seperti yang ditunjukkan pada gambar 5. Gambar 5, proses pengacoran cetakan permanen untuk piston paduan aluminium otomotif. Sebagian besar proses cetakan yang tersedia lebih toleran terhadap paduan daripada proses cetakan permanen. Paduan cetakan permanen yang paling umum seperti yang berasal dari kelompok ALSI, ALSIMG, dan ALSICU atau MG memiliki kemampuan castability yang sangat baik. Decoating pada tema casting mold adalah faktor tunggal yang paling signifikan yang mempengaruhi transmisi panas dalam pengacoran cetakan permanen atau gravity decasting atau GDC dari paduan aluminium, dan dengan demikian memiliki dampak terbesar pada laju pemadatan dan pengembangan mikrostruktur. Termokopel tipikal yang lebih baik telah mencatat sejarah termal di seluruh dinding cetakan. Termometer inframerah digunakan untuk memperkirakan suhu permukaan casting dan koefisien perpindahan panas atau HTC. Decoating
Material effect will disappear immediately after the aggregate at the separation phase is formed. Pengacoran squeeze. Squeeze casting adalah dari kombinasi antara casting bertekanan rendah dan casting bertekanan tinggi. Setelah ruang penuh, tekanan lelehan dinaikkan hingga di atas 100 MPa dan dipertahankan untuk memberikan pengacoran sampai mengeras, mengkompensasi penyusutan. Diagram menunjukkan proses pemberasan casting. Metode pada dasarnya dibagi menjadi dua macam, yaitu metode tidak langsung dan metode langsung. Tekanan pemerasan disampaikan melalui pukulan penutup mati yang merupakan proses langsung. Tekanan akan diterapkan sampai komposit benar-benar dipadatkan. Squeeze casting dianggap sebagai metode lama, digunakan untuk memproduksi bahan paduan aluminium tanpa pori-pori dan butiran halus. Proses pengacoran ini digunakan untuk membuat paduan aluminium seperti paduan bebas silikon untuk digunakan pada piston mesin diesel. Nah, ini gambar 6 diagram teknik squeeze casting. Ada pouring, squeezing, ejecting. Teknologi squeeze casting dapat menghilangkan gas secara efektif dan porositas penyusutan. Telah disarankan bahwa bahan rumit yang harus diproduksi dari paduan aluminium dan komposit logam matriks aluminium. Setelah proses SSG, produk berkekuatan tinggi dengan lapisan dalam yang padat, ukuran yang presisi, dan sedikit cacat makro dan mikro dapat diproduksi. Akbari, Baharfandi, dan Sirvani Mokhaddam adalah yang pertama menerapkan dan menganalisis teknik dan komposit yang dihasilkan secara sistematis dengan cara ini. Ukuran butir telah meningkat dalam struktur mikro oleh produk pengacoran dingin dan pasir. Dalam pengacoran tradisional dan persiapan penempaan, paduan besi dan logam lainnya telah berhasil dicetak dengan metode pemerasan casting. Piston, mesin reciprocating, roda mobil dan truk, rotor, rem, dan komponen struktural sasis otomotif adalah produksi paduan aluminium tempa. Pengacoran pemerasan sederhana dan ekonomis, menggunakan bahan secara efisien dan memiliki potensi besar untuk operasi otomatis pada kecepatan produksi tinggi. Kesimpulannya yaitu tinjauan ini telah mengungkapkan banyak peran penting dan khas dari paduan aluminium dalam aplikasi penting seperti industri kedirgantaraan, otomotif, kelautan, listrik, pengemasan, dan makanan. Yang kedua, untuk mendukung aplikasi paduan aluminium, lahirlah teknologi pemrosesan ingot paduan aluminium dan fabrikasi, di mana teknologi pengacoran tipikal seperti pengacoran pasir, pengacoran cetakan cangkang, pengacoran investasi, pengacoran cetakan permanen, dan pengacoran tekan. Yang ketiga, paduan aluminium adalah salah satu dari sedikit logam yang dapat dicor dengan banyak metode seperti pengacoran tekanan, pengacoran logam mati, pengacoran pasir, pencetakan gipsum, pengacoran leleh, dan pengacoran kontinu. Yang keempat, beberapa metode pengacoran canggih baru seperti pengacoran api juga tersedia. Yang kelima, kualitas merupakan faktor penting yang menentukan pilihan metode pengacoran. Ya, sekian, terima kasih. Saya Muhammad Rizky. Apabila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.